Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Iqbal Fakih dengan nomor NIM 43122120037. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Saya di sini ingin mempresentasikan TB1 Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Dr. Dewi Nusraningrum, Magister Sarjana Sains. Metode CPM, Critical Path Method, mengoptimalkan proyek dengan analisis jalur kritis. Metode jalur kritis kritikal CPM adalah teknik manajer proyek yang memungkinkan manajer proyek untuk membuat jadwal proyek dengan lebih akurat dan efisien. CPM juga dikenal sebagai analisis jalur kritis, Critical Path Analysis (CPA), memungkinkan visualisasi urutan tugas dalam proyek melalui diagram jaringan. Metode ini dikembangkan pada akhir 1950-an untuk mengatasi masalah kenaikan biaya akibat penjadwalan yang tidak efisien. Dengan menggunakan CPM, manajer proyek dapat memecah proyek yang kompleks menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan menentukan urutan tugas yang kritis, yaitu seperti tugas-tugas yang harus diselesaikan tepat waktu agar proyek berjalan sesuai rencana. Jadi kayak salah satu keuntungan utama dari metode jalur kritis adalah kemampuannya untuk membantu tim proyek mengidentifikasi, memprioritaskan tugas-tugas yang memiliki dampak langsung pada jadwal keseluruhan proyek. Dengan kata lain, tugas-tugas yang berada di jalur kritis adalah tugas-tugas yang tidak boleh terlambat karena penundaan dalam tugas-tugas ini akan menyebabkan penundaan proyek secara keseluruhan. Oleh karena itu, dengan menggunakan CPM, manajer proyek dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, memastikan bahwa tugas-tugas penting diselesaikan secara tepat waktu, dan menghindari gangguan yang dapat menghambat proyek. Metode CPM juga memberikan fleksibilitas yang lebih baik dalam manajemen proyek dengan memahami urutan tugas-tugas dan durasi yang diperlukan. Hal ini memungkinkan tim proyek untuk mengantisipasi hambatan dan mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana. Selain itu juga, CPM memungkinkan manajer proyek untuk mengeksplorasi alternatif dalam kasus di mana perubahan dalam jadwal diperlukan. Dalam praktiknya, metode jalur kritis juga membantu manajer proyek untuk mengkomunikasikan jadwal proyek dengan lebih efektif kepada pemangku kepentingan dan anggota tim. Dengan pemahaman ini, tim proyek dapat bekerja sama dengan lebih efektif, fokus pada tugas-tugas penting, dan memastikan proyek selesai tepat waktu dan dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Tujuan metode CPM. Metode CPM, Critical Path Method, bertujuan untuk mengidentifikasikan jalur kritis dalam sebuah proyek, seperti itu urutan tugas yang tidak boleh terlambat karena akan menyebabkan penundaan keseluruhan proyek. Jalur kritis ini sangat penting karena mewakili waktu minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dari awal hingga akhir. Dengan mengidentifikasi jalur kritis, manajer proyek juga dapat menetapkan prioritas tugas, memastikan alokasi sumber daya yang efisien, dan mengurangi resiko penundaan proyek. CPM atau Critical Path Method memungkinkan manajer proyek untuk memahami tugas-tugas mana yang harus lebih dulu diselesaikan atau mana yang dapat dikelola dengan lebih flexibility. Jadi akan membantu menyusun jadwal yang optimal dan mengurangi hambatan. Selain itu, metode CPM juga memberikan wawasan berharga tentang perencanaan proyek. Dengan membandingkan ekspektasi proses yang aktual, manajer proyek dapat menilai seberapa efektifnya jadwal yang udah dibuat. Ini akan sangat membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana proyek mungkin akan ada resiko keterlambatan ataupun kekurangan sumber dayanya yang bisa jadi ini dialokasikan dengan baik. Juga informasi seperti ini dapat digunakan untuk membuat perbaikan pada proyek saat ini dan juga memberikan pelajaran berharga untuk perencanaan proyek-proyek yang akan mendatang yang mau dibuat. Kayak dengan cara ini juga tujuan utama dari metode CPM sendiri
memastikan perencanaan proyek dengan efisien, mendorong penyelesaian dengan tepat waktu, dan meningkatkan efektivitas manajemen proyek secara menyeluruh. Cara menemukan jalur kritis ini terbagi beberapa, yaitu yang pertama ada buat daftar aktivitas. Jadi untuk menemukan jalur yang tepat itu, satu, untuk yang awal menggunakan daftar aktivitasnya. Jadi gunanya struktur perincian kerja itu untuk membuat daftar semua aktivitas atau tugas proyek yang dibutuhkan untuk memproduksi hasil akhir. Daftar aktivitas dalam struktur perincian kerja juga berfungsi sebagai dasar untuk bagian CPM yang berikutnya atau yang lain. Yang kedua itu mengidentifikasi dependensi, yang mana berdasarkan struktur perincian kerja kita itu tentukan tugas yang saling tergantung. Ini juga akan membantu Anda mengidentifikasi pekerjaan yang dapat dilakukan bersama tugas-tugas yang lainnya. Yang ketiga, buat diagram jaringan, kayak langkah selanjutnya apa, kayak gitu kan. Kayak misalkan langkah selanjutnya seperti mengubah struktur perincian kerja menjadi diagram jaringan, yang merupakan diagram alir yang menyampaikan kronologi aktivitasnya apa. Kayak buat kotak untuk setiap tugas-tugas yang bakalan digunakan, kayak buat anak panah untuk menggambarkan dependensi tugas, kayak atau buat semacam lah yang dengan mudah yang dipahami. Kayak Anda akan menambah komponen terikat waktu lainnya pada diagram jaringan, gitu kan, untuk mengetahui jadwal proyek umum, gitu. Jadi kayak 4 itu kayak perkiraan durasi tugas. Kayak untuk menghitung jalur kritis, rangkaian terpanjang juga tugas yang penting, kayak perlu memperkirakan durasi, kayak aktivitasnya. Untuk seperti contohnya kayak membuat tebakan cerdas berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, memperkirakan berdasarkan data proyek sebelumnya, memperkirakan berdasarkan standar kayak industri. 5. Hitung jalur kritis. Menghitung jalur kritis dalam metode CPM kayak dimulai dengan identifikasi aktivitas penting dalam proyek, diperoleh melalui struktur perincian kerja yang merinci tugas-tugas yang harus diselesaikan. Setelahnya menentukan hubungan antara tugas, mengidentifikasi tergantungnya tugas yang harus selesai atau sebelumnya tugas yang lain dimulai. Kemudian bisa dibuat diagram jaringan yang menggambarkan urutan logis aktivitasnya. Diagram menggunakan kotak atau menunjukkan tugas, atau dengan panah tadi seperti yang tadi disebutkan, untuk menunjukkan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Yang terakhir, langkahnya menghitung jalur kritis. Ini jalur terpanjang dalam proyek dari awal hingga akhir. Jalur kritis itu biasanya urutan tugas yang jika tertunda akan mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Tidak ada waktu luang, jadi jalur kritis, sehingga tugas-tugas ini harus diselesaikan secara tepat waktu. Adapun yang keenam, hitungan kelonggaran waktu. Kelonggaran waktu atau masa senggang merujuk pada jumlah fleksibilitas tugas tertentu. Kayak waktu ini menunjukkan berapa lama nih tugas dapat ditunda dengan nggak mempengaruhi tugas setelahnya, gitu kan, atau tinggal akhir proyeknya. Contoh pengaplikasian metode CPM ya, kayak jadwal proyek membantu nunjukin hubungan setiap aktivitas dengan aktivitas yang lainnya kan, kayak terhadap keseluruhan proyek nih, mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan antara aktivitas serta menunjukkan perkiraan waktu yang realistis untuk setiap aktivitas. Critical path method membuat asumsi bahwa waktu aktivitas yang diketahui dengan pasti sehingga hanya diperlukan satu faktor waktu untuk setiap aktivitas. Salah satu keuntungan CPM itu CPM cocok untuk formulasi penjadwalan dan mengelola berbagai kegiatan di sebuah pekerjaan konstruksi. Karena menyediakan jadwal yang dibangun secara empiris, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode CPM kayak dalam penjadwalan kembali proyek, bangun gedung baru, kompleks, sekolah, atau yang lainnya. Dari hasil kayak penelitian itu kan disimpulkan bahwa
Ya, jadwal dengan menggunakan metode CPM diperoleh waktu pelaksanaan pekerja pembangunan gedung-gedung baru atau komplek persekolahan 241 hari untuk menyelesaikan rangkaian aktivitas tanah dan strukturnya. Sedangkan penjadwalan yang direncanakan oleh pihak pelaksana pekerjaan itu pembangunan gedung-gedung baru dan komplek persekolahan dan komplek yang lainnya itu adalah 259 hari, yang mana dia lebih cepat sepersekian hari dari yang udah ditentukan dari sebelumnya. Kelebihan dari metode CPM. Kelebihan critical path method itu membantu mengetahui aktivitas apa saja yang harusnya jadi prioritas demi kesuksesannya sebuah proyek dengan melihat hubungan antara satu aktivitas dengan yang lainnya. Terus juga mengorganisir proyek yang besar dan kompleks sehingga membuatnya dapat dikerjakan secara efisien, memungkinkan perhitungan keterlambatan sebuah aktivitas sehingga kamu dapat mengatasi batas toleransi keterlambatan selesainya sebuah aktivitas supaya tidak mengganggu jadwal proyek. Membantu dalam mengalokasikan sumber daya sehingga dapat mengurangi overall cost, mengetahui dampak dari perubahan penjadwalan sebuah proyek, membantu dalam mengurangi durasi selesainya sebuah proyek dengan mengoptimalkan critical path. Kekurangan dari metode CPM. Di metode CPM sendiri ini dia mempunyai kekurangan juga, seperti ya sulit diaplikasikan pada proyek yang memilih skala besar dan kompleks. Kayak hal ini juga karena terdapat banyak aktivitas yang dilakukan sehingga diagram akan terlihat berantakan. Ya, meskipun salah satu keuntungan dari CPM adalah diagram proyek yang dicetak dan ditempel, tapi akan sulit bagi kita kayak untuk mencetak diagram sebuah proyek besar dengan ribuan ya aktivitas di dalamnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.